Yang kami hormati, yang kami muliakan para alimul ulama, para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, terkhusus kepada orang tua kami selaku DKM Masjid Miftahul Huda yang masih bau Mekah karena belum lama ini beliau menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan kita terciprat keberkahannya, kita bisa menyusul, bisa berangkat ke tanah suci. Semoga beliau dan keluarga diberikan sehat panjang umur, diberikan berkah, diberikan mudah dan istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati guru kita bersama Al-Muqarrab Wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Dahlan. Mudah-mudahan beliau juga panjang umur, sehat walafiat serta manfaat ilmunya buat kita semuanya. Para asatidzah yang hadir, Ustadz Mahdi Firdaus, Ustadz Nanta dan seluruh para asatidzah yang tidak kami sebut satu persatu, tidak mengurangi ta'zim kami dan hormat kami, serta para guru, para asatidzah, para hujjah, Bapak Haji, calon haji semuanya. Kita doain dari ujung ke ujung, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan mudah, berkah dan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya, ya, kalau ada yang tanya, istilahnya begini, kalau kamu boleh pilih umur panjang, kemudian Allah panjangkan umurnya sampai bulan Maulid, ya, maka pasti orang yang ditanya itu dengan penuh cinta mengatakan ini bulan-bulan yang luar biasa. Kenapa dikatakan bulan luar biasa? Karena di bulan ini diciptakan makhluk yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan ini bulan agung karena terlahir manusia yang agung yang diutus oleh yang maha agung. Kalau dikatakan sempurna, sempurna ini bulan karena diciptakan manusia yang paling sempurna, zahiran wa batinan, luar dalamnya sempurna, rupanya sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada cacat sedikit pun, bahkan dalam hatinya sudah pernah dibelah, ya, dibersihkan ketika beliau masih dalam keadaan bayi, masih kecil. Begitu sempurna luar dalamnya, tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan, kegembiraan kita kepada beliau, walaupun tidak pernah jumpa, tidak sezaman, tetapi dengan modal cinta dan rindu kepada beliau, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya cinta, modalnya senang. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta sementara nggak pernah ketemu sama orang yang kita cintai? Maka disusunlah para alimul ulama yang karena penuh cinta, bukan karena kepribadian pribadi, bukan karena keperluan, tidak. Disusun orang-orang yang penuh cinta. Adanya yaitu maulid, ya, tentang Al-Barzanji menyebutkan sejarah Rasul, siapa ibunya, siapa kakeknya, bapaknya, ibu persusuannya siapa, berapa bulan, sejarahnya disebut semua. Bahkan ketika 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal disebut semua. Kemudian kelahirannya yang menyambut, semuanya ada di situ dalam kitab Al-Barzanji. Dibacakan supaya apa? Supaya kenal. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Gimana mau kenal kita kepada baginda Nabi, wong sejarah baginda Nabi kita kagak mau dengar.
Gimana muncul rasa cinta kepada baginda Nabi yang kita cintai, sementara acara-acara yang menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi kita tolak, bahkan kita bid'ahkan. Kapan munculnya? Tidak ada informasi yang valid, informasi tentang sejarah, kecuali dibacakan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan maulid. Maka kita untung banget ini ketemu. Dan tahadus bin nikmah ini kemarin ada orang Masya Allah bahas, belum lama, baru kemarin, almarhum Bapak Haji Afandi. Mungkin sebagian yang biasa ngaji di Kamilah, yang biasa ngaji sholawatan malam Kamis, biasa juga malam Jumat, beliau selalu hadir, gerimis hadir bawa payung. Namanya Bapak Haji Afandi. Itu luar biasa. Mungkin istilahnya mah keberkahan maulid, dan emang orang doyan maulid, doyan ngaji, maka sering disampaikan sama guru. Kita mah doyannya maulid, doyannya ngaji, matinya mah gak jauh dari maulid dan ngaji. Doyannya duduk sama orang-orang soleh, kematiannya gak jauh lagi kumpul sama orang soleh, yang jenguk orang soleh, yang doain orang soleh. Itu almarhum sakit sudah sekian lama. Terakhir saya ketemu 2,5 bulan yang lalu dalam kondisi kurus, sakit tapi bisa berdiri. Kemudian setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya, buang air besar, air kecil di situ aja. Biasa ke masjid, ke musola nggak pernah absen. Setelah sakit beliau di rumah. Jadi kemarin meninggalnya pas hari Jumat. Kemudian meninggalnya juga di bulan Maulud. Masya Allah. Mudah-mudahan ya beliau almarhum Bapak Haji Afandi orang yang senang maulid, yang senang ngaji, mudah-mudahan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali jamaah dirahmati Allah, soal cinta itu semuanya bisa ngaku. Kalau soal pengakuan semuanya boleh ngaku. Tiba-tiba ada anak muda masih jomblo ngaku-ngaku suka sama Ayu Ting Ting yang janda anak satu. Boleh kagak ngaku? Boleh. Saya mertua orang Depok, ilaukan kita dibilang digosipin katanya punya istri 2, yang satu namanya Ayu Ting Ting. Lah timbang ngaku boleh. Tetapi soal pengakuan yang diakui, ya, apakah semua pengakuan itu diakui? Tidak. Kita bilang cinta, apakah Allah cinta sama kita? Belum tentu. Kita bilang sayang, cinta kepada baginda Rasul, apakah Rasul juga cinta sama kita? Belum tentu. Maka kita terus menerus menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ja'far Al-Hadi Cikarang sering beliau sampaikan begini, kalau kita cinta ama binti, cintanya kita ama bini belum tentu kita bisa bertemu di akhirat nanti. Kalau laki cinta ama bini belum tentu nanti bahagia di akhirat nanti. Ada istri bini cinta ama laki belum tentu jadi jaminan di kemudian hari nanti di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Cintanya seorang ayah kepada anaknya, anaknya kepada bapak dan ibunya tidak bisa menjamin kebahagiaan di akhirat. Tetapi cinta yang betul-betul membawa kebahagiaan di dunia sampai akhirat adalah cinta kepada manusia agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita cinta di dunia ini sampai akhirat. Ini yang dinamakan cinta dunia sampai akhirat. Ketika berkumpul para sahabat-sahabat besar, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ayo Sa'ad, kapan hari kiamat tiba?" "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi?" Maka baginda Nabi menjawab, siapa yang bertanya dan yang ditanya tidak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Kemudian beliau balik bertanya, apakah yang kamu siapin
untuk nantinya datangnya hari kiamat. Kata yang tanya, saya nggak siapin apa-apa, kecuali yang saya siapin adalah rasa cinta kepadamu wahai Rasulullah. Bapakku, ibuku aku korbankan untukmu wahai Rasulullah. Yang aku cintai hanya dirimu wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jadi modal kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah bangkitkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, man ahya, siapa orang yang menghidupkan sunnah, faqad ahabbani, bukti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Jadi bukan kata kiai, bukan kata guru saja, tetapi kata baginda Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku dalam kehidupan dunia ini, faqad ahabbani, berarti dia beneran tuh cinta kepadaku. Jadi cinta, ciri cinta kepada baginda Nabi menghidupkan sunnah baginda Nabi. Kalau menghidupkan sunnah baginda Nabi itu tandanya cinta kepada baginda Nabi. Kalau sudah dikatakan cinta, maka kana ma'iya fil jannah, akan di surga bersama. Masya Allah. Coba bayangkan di surga, di tempat yang luar biasa, bersama manusia yang kita agungkan, yang kita muliakan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar kecuali bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, kita dikasih, dikhidmat oleh baginda Nabi dengan air dari telaga Kautsar yang diminumkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan haus selama-lamanya. Modalnya apa? Cinta. Masya Allah. Cuma cinta ada cirinya. Seorang yang bercinta, yang jatuh cinta, satu, akan mengikuti apa saja permintaan orang yang dicintai. Wa ma atakumur rasula fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan Rasulnya, maka dia ngikutin tuh. Itu bukti cinta. Maka sering disampaikan ada surah sirah sarirah. Surah itu adalah bentuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lama kita di sana ada pameran, yaitu sejarah baginda Nabi, pedangnya, terompahnya, masya Allah. Bahkan bekas janggut dan rambutnya, kita melelehkan air mata. Baru lihat sorbannya, baru lihat beberapa alay tentang janggutnya, rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menumbuhkan luar biasa kerohanian kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah tentang bagaimana rupanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh jenggot, karena memang baginda Nabi pakai jenggot, kita pakai sebagai rasa cinta kepada Rasulullah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum, maka digolongkan dengan kaum tersebut. Ikut Rasulullah, ya digolongkan dengan Rasulullah. Kita menggunakan imamah, masya Allah, ya, juga dicontohkan Rasulullah sebagai bukti cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah casing. Yang terpenting dan yang paling penting adalah kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya akhlak. Saking besarnya akhlak baginda Nabi, yang disebut, yang dipuji bukan karena baginda Nabi sholat sampai kakinya bengkak, menangis sampai matanya bengkak, tetapi yang dipuji oleh Allah kepada baginda Nabi adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, tentang akhlak yang mulia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebetulnya kita ngaji, sebetulnya kita hidup sedang meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan kita kepada baginda Rasul di bulan Maulid. Kalau di pesantren-pesantren atau di beberapa masjid yang namanya maulidan itu nggak hanya setahun sekali. Kalau bisa mah seminggu sekali. Seperti di Miftahul Huda sudah dibacakan solawat-solawat, dibacakan maulid saben minggu. Kalau bisa mah saben hari kita mau maulid. Kalau emang kita bisa baca maulid di rumah, baca di rumah bersama istri sama anak. Supaya apa? Makin rindu, makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, cinta yang dinamakan cinta mengikuti apa saja yang diperintahkan orang yang kita cintai. La yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Jadi kita hidup ikut Rasulullah aja udah. Maka kalau dikatakan kalau mau sukses ala Rasul, maka ikutin Rasulullah. Suksesan demi kesuksesan yang paling hakiki adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sukses dunia akhirat, ikuti orang yang sukses. Kalau sukses menurut kita ala Fir'aun, ya, maka Fir'aun hanya sukses dunia tapi celaka akhirat. Kalau kita beranggapan sukses ala Qarun yang banyak hartanya di dunia doang, di sononya mah kesiksa. Tapi sukses yang sesungguhnya adalah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia sukses, akhirat sukses. Maka tidak ada jalan untuk menempuh kesuksesan dunia akhirat kecuali dengan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukti cinta adalah mengaplikasikan orang yang kita cintai, ngikutin kesukaan Rasulullah, bagaimana kita ikutin. Cara hidup Rasulullah kita ikutin. Kita mandi cara Rasulullah, kita tidur cara Rasulullah, makan cara Rasulullah, berjalan cara Rasulullah. Itu ada. Bagaimana ruginya orang yang tidur selama tidur dengan tidak cara Rasulullah, maka umurnya habis untuk tidur. Kenapa? Karena tidak dengan cara Rasulullah. Ada yang nyeletuk, emang cara Rasulullah itu bagaimana? Sebetulnya dari TK kita udah diajarin cara Rasulullah tidur itu bagaimana. Kita suci ketika hendak tidur, karena wudu bukan cuma sholat doang, baca Quran doang. Mau tidur bahkan mau makan aja disunahkan berwudu, suci, masya Allah. Kemudian baca doa tidur. Ada nggak doanya tidur? Ada. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kebaca kalau mau tidur. Lah kalau udah capek banget mah langsung geletak aja tibra udah. Tahu bantal kemana, sarung kemana. Kadang-kadang udah orang pakai celana pisan langsung ngedobrak. Saking capeknya. Iya. Ada mau doa mau tidur ada, bangun tidur ada. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Kebaca lupa Ustaz. Semuanya ada doanya, semuanya ada sunnah yang diajarkan Rasul ada. Maka setiap langkah, setiap detik, setiap waktu yang dengan cara Rasulullah itu dihitung ibadah. Walaupun mohon maaf kita ke kamar mandi buang tokai atau kita buang kotoran, nimbang buang kotoran dengan masuk kaki kiri dengan baca doa, ya apa? Alhamdulillahilladzi anhaba 'anil adza wa afani. Itu keluar apa masuk? Kalau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
diapalin, dipraktekin. Ya. Maka kita buang air saja kalau dipraktekkan dengan cara Rasul itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala yang besar karena sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ada aturannya, semua ada caranya, dan semuanya ada ladang pahalanya walaupun cuma pergi ke WC. Masya Allah. Ya. Jadi kalau hidup dengan cara Rasul semuanya jadi mudah, semuanya jadi pahala, bahkan itu akan menjadi modal di hadapan Allah nanti di yaumil mahsyar. Nanti baginda Nabi akan kenal ama kita. Cirinya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, cinta butuh pengorbanan. Kalau nimbang cinta Rasul bisa ditulis, apalagi model karang. Cinta ama Rasul bisa diucapkan, ditulis. Tapi cinta yang betul-betul cinta adalah bukan hanya ditulis, bukan hanya diucapkan, tetapi dilakukan segala orang yang kita cintai. Itu namanya cinta berkorban. Ada lukisan yang menghindak Rasul yang kita cintai, bergerung hati kita benci luar biasa membela Rasulullah, itu namanya cinta. Enggak bisa ada orang yang menghina orang yang kita cintai, enggak bisa yang menodai orang yang kita cintai, itu namanya cinta. Kita cinta sama bini karena kita udah beli itu bini dengan mahar mas kawin dengan ijab kabul. Maka siapa orang yang ngelirik bini kita, yang noel bini kita, kita bakalan marah karena kita perjuangan mendapatin dia. Kalau kita berjuang menjalankan sunnah Rasul dilecehkan, baginda Nabi Muhammad dilecehkan, maka siap ya, pasang dada walaupun sampai darah penghabisan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang muncul kepada para habaib yang membela tentang agama syariat Islam, tidak gentar, tidak takut, tidak pernah mau disogok tentang duniawi, tidak mau tentang jabatan. Yang dia mau adalah menjalankan syariat Allah dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pengorbanan yang sedikit ya, kemudian baginda Nabi ngenalin kita, manggil nama kita. Itu orang mustahul udah, orang ganda mekar, dipanggil modalnya dikit, tetapi ada setitik cahaya yang akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syafaat yang terbesar pada saat itu, bahkan para nabi, para rasul tidak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi hanya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diri kita semuanya ya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, sehingga akan menjadi kebahagiaan yang hakiki yang akan menghantarkan tidak ada ujungnya, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita makin hari makin cinta kepada baginda Nabi. Kemudian mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kepada makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, orang yang bersolawat di depan makam baginda Nabi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad inda qabrihi, di sebelahan baginda Nabi, di sebelahnya dari kepada kubur baginda Nabi, maka wajibat lahul jannah, wajibat syafaati, baginya wajibnya surga dan wajibnya mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah selamat, bisa berziarah kepada makam Nabi di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وفعلنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبسلامة الفاتحة وبالنور الفاتحة وبمحبة الفاتحة وبجاه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم دافع البلاء يا الله، اللهم دافع البلاء يا رحمن، اللهم دافع البلاء يا رحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب البركة، أبواب الرزق، أبواب الصحة، أبواب العافية، أبواب الجنة. اللهم أنزل علينا رحمة والسكينة والهداية والرعاية والحماية. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. توسلنا لومي توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمانة. Hamba tawasul dengan pengajian, hamba tawasul dengan pengajaran. Semoga Engkau luaskan dalam rizki dan ketentraman. Rabbi fa'ala bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi wafaqi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Rabbana angkatu'an kami manfaatkan ilmu pada kami untuk anak juga keluarga hingga faham dalam agama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.